ingin berbagi dulu, mungkin mengingatkan kita tentang model pembelajaran yang akan kita gunakan atau kita butuhkan pada saat menyusun model ajar nanti. Untuk kegiatan penyusunan model ajar sesuai dengan kurikulum Merdeka yang saat ini sedang kita laksanakan, pada pembelajaran matematika secara umum itu menggunakan model pembelajaran berbasis masalah dan proyek berbasis proyek. Tetapi keduanya itu tidak selalu bisa kita gunakan pada saat kegiatan pembelajaran yang kita lakukan, Bapak Ibu. Kenapa? Karena tidak semua materi itu bisa kita ajarkan dengan PBL dan PBJL. Namun secara umum itu keduanya bisa kita laksanakan tergantung bagaimana kita merancang kegiatan pembelajaran tersebut. Seperti itu. Nah, yang pertama, untuk pembelajaran berbasis masalah, nah itu dasarnya dari pendapat dan teori Dewi yang mengatakan bahwa belajar berdasarkan masalah adalah interaksi antara stimulus dan respon yang merupakan hubungan dua arah antara belajar dan lingkungan. Lingkungan memberikan masukan kepada peserta didik berupa bantuan dan masalah, sedangkan sistem saraf otak berfungsi menafsirkan bantuan itu secara efektif, sehingga masalah yang dihadapi dapat diselidiki, dinilai, dianalisis, serta dicari pemanfaatnya secara baik. Nah, di sini berarti kita bisa menyajikan antara lingkungan permasalahannya itu sesuai dengan lingkungan belajar matematika itu seperti apa. Nah, permasalahannya nanti dicari, pemecahannya bagaimana. Nah, makanya kalau kita di matematika itu lebih cenderung ke ada pemecahan masalah menurut Polya. Nah, itu bisa kita jadikan rujukan bahwa dalam menyelesaikan masalah yang kita berikan itu ada langkah-langkah yang harus kita lakukan, ada tahapannya. Seperti itu. Dalam tahapan itu nanti akan bisa kita ukur bagaimana kemampuan berpikir kritisnya, bagaimana kemampuan pemecahan masalahnya, bagaimana cara dia memberikan solusi alternatif sehingga dia dikatakan kreatif maupun dia dikatakan tidak kreatif. Ini menurut beberapa ahli yang bisa kita jadikan patokan ya, bahwa menurut Dutch, PBL adalah metode pendidikan yang mendorong siswa untuk mengenal cara belajar dan bekerja sama dalam kelompok. Nah, berarti secara umum PBL itu bisa menjadi salah satu alternatif dalam bekerja secara bersama-sama dalam satu kelompok untuk menyelesaikan masalah-masalah di dunia nyata. Nah, di sini simulasi masalah digunakan untuk mengaktifkan keingintahuan siswa sebelum mulai mempelajari suatu proyek. PBL sendiri akan arahnya itu akan menyiapkan siswa untuk berpikir secara kritis dan analitis serta mampu untuk mendapatkan dan menggunakan secara tepat sumber-sumber pembelajaran yang sudah ada. Dari kedua teori tadi diperoleh bahwa beberapa definisi problem based learning itu adalah secara umum didefinisikan sebagai pembelajaran berbasis masalah adalah suatu proses pembelajaran yang titik awal pembelajaran dimulai berdasarkan masalah dalam kehidupan nyata. Nah, kalau kita dulu itu seringnya punya masalah, tapi masalah kontekstual matematika yang secara umum itu adalah menunjukkan kemampuan operasi matematika berhitung. Nah, kalau sekarang mulai dikaitkan dalam kehidupan nyata. Nah, ini bedanya. Jadi nanti kita merancangnya sesuai dengan pengalaman anak di kehidupan sehari-hari. Bagaimana karakter PBL itu? Nah, beberapa karakter yang bisa kita
mencirikan bahwa itu adalah pembelajaran berbasis masalah adalah yang pertama, bahwa pembelajaran bersifat student center yang aktif. Berarti di sini adalah siswanya yang aktif. Yang kedua, pembelajaran dilaksanakan melalui diskusi kelompok kecil dan semua. Berarti nanti ada kelompok kecil dan semua itu menyangkut pada pembelajaran satu kelas. Yang ketiga, anggota kelompok memberikan kontribusinya secara aktif. Nah, ini tujuannya semua anggotanya aktif. Nah, apakah pada saat pembelajaran ini tercapai? Nah, ini kan nanti bisa kita lihat juga. Kita buat indikator yang sesuai dengan P5, kita sesuaikan apa indikatornya yang akan kita munculkan. Nah, seperti itu. Dari karakter ini nanti akan bisa kita simpulkan beberapa karakter ini masuk ke dimensi yang mana pada pembelajaran kegiatan matematika. Kita bisa menuliskan kriteria-kriteria dari beberapa karakteristik ini. Yang keempat, diskusi dipicu oleh masalah yang bersifat integrasi interdisiplin yang didasarkan pada pengalaman kehidupan nyata sehari-hari. Nah, seperti ini. Terus, selanjutnya, diskusi secara aktif merangsang mahasiswa atau siswa atau peserta didik untuk menggunakan pengetahuannya. Yang keempat, peserta didik dilatih untuk belajar mandiri dan diharapkan dapat menjadi, maaf ya ini A, B, C, D, E, bentar Bapak Ibu, E, ini, F. Mahasiswa terlatih untuk belajar secara mandiri dan diharapkan dapat menjadi dasar bagi pembelajaran seumur hidup. Nah, life education di sini. Yang selanjutnya, pembelajaran berjalan secara efisien karena informasi yang dikumpulkan melalui belajar mandiri sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Feedback dapat diberikan sewaktu tutorial sehingga dapat memacu mahasiswa atau peserta didik untuk meningkatkan usaha pembelajarannya. Yang terakhir bahwa latihan keterampilan diberikan secara paralel. Nah, di sini nanti seperti yang F, mahasiswa terlatih untuk belajar mandiri. Nah, ini kan endingnya bisa kita kaitkan dengan pembelajaran yang ada pada dimensi yang pada profil pelajar Pancasila. Nah, itu adalah cara kita untuk memilah atau memilih pada saat pembelajaran tertentu apa yang akan saya munculkan. Selain dari karakteristik pembelajaran yang kita pakai, kita bisa menskenario dari LKPD yang akan kita berikan ke siswanya. Selanjutnya, ada beberapa sintak dalam pembelajaran berbasis masalah. Yang pertama, orientasi siswa pada masalah. Di sini, siswa sudah dikenalkan masalahnya apa, menjelaskan dan memotivasi pada saat pembelajaran berbasis masalah, masalahnya kita bisa jelaskan masalah yang seperti apa. Pada materinya ini diberikan contoh permasalahannya. Tujuan kita belajar dengan materi SPATV, kita gunakan pembelajaran berbasis masalah, tujuannya apa? Kita berikan apa? Penjelasan ke anak pada saat kita mengorientasi siswa pada masalah. Itu adalah sintaks yang awal pertama kali. Yang kedua, mengorganisasi siswa. Di sini bisa kita lakukan dengan kita lebih banyak memberikan pengertian permasalahan yang akan kita berikan itu tadi bagaimana.
Terus kita bisa menunjukkan, kalau masalahnya seperti ini anak-anak, tugas kalian di kelompok ini nanti seperti apa. Di situ, akan dapat, berguna bagi siswa karena arahan-arahan kita nanti yang akan memberikan petunjuk untuk siswa pada saat melaksanakan pembelajaran dan menyelesaikan permasalahan yang ada di dalam kelompok mereka. Yang ketiga, membimbing penyelidikan. Nah, pada saat kita melaksanakan pembelajaran berbasis masalah, di sini kita bukan istilahnya melepas anak didik kita begitu saja, tapi kita bisa menjadi fasilitator dalam kegiatan pembelajaran. Caranya bagaimana? Nah, di Sintak ini ditunjukkan guru dapat membimbing penyelidikan. Dalam arti kita memotivasi anak untuk bisa mendorong mereka untuk dapat mengumpulkan informasi, memotivasi mereka dalam kelompok agar dapat bereksperimen, bisa membantu mereka untuk menjelaskan masalah yang mereka hadapi kepada anggota kelompoknya. Nah, tugas-tugas itu adalah tugas Bapak Ibu guru pada saat membimbing penyelidikan. Yang ketiga, mengembangkan, menyajikan hasil. Nah, di sini pada saat mereka sudah bisa mengumpulkan informasi dari permasalahan, mereka akan membuat keputusan secara kelompok. Hasil kami terhadap masalah ini kami punya analisis yang bagaimana, itu adalah pada saat mengembangkan atau menyajikan hasil. Yang keempat, kelima sintaksnya adalah menganalisis dan mengevaluasi masalah. Nah, evaluasi masalah di sini itu bisa mereka membuat atau menyajikan, dari sini laporannya hasil, baru ke evaluasi. Mereka melakukan evaluasi terhadap hasil penyelesaian dari masalah mereka. Nah, ini kita bisa menampilkan pada saat pembelajaran berbasis masalah, mungkin setelah mereka berada dalam kelompok-kelompok, mereka akan menyajikan hasil karya mereka. Mereka bisa mempresentasikan. Nah, di situ kan kita bisa mengukur, oh ternyata anak-anak bisa secara kreatif menyajikan penyelesaian masalah seperti itu yang dalam kelompoknya. Nah, di situ ada indikator-indikator yang bisa kita buat, asalkan sesuai dengan rancangan pembelajaran dan LKPD yang Bapak Ibu rencanakan. Nah, prinsip reaksi sendiri atau prinsip pada saat menggambarkan bagaimana perilaku guru terhadap siswa ketika kegiatan belajar mengajar pada model PBL berlangsung. Nah, pada pembelajaran PBL ini, seorang guru menyajikan suatu masalah dalam pembelajaran. Kemudian, guru membantu siswa untuk mengorganisasikan suatu masalah, membimbing siswa untuk melakukan penyelidikan, dan guru membantu siswa merencanakan dan menyiapkan hasil dari pembelajaran yang telah dilakukan. Selanjutnya, Bapak Ibu guru membantu mereka untuk memfasilitasi siswa melakukan refleksi ataupun evaluasi terhadap penyelidikan dan proses-proses pembelajaran. Nah, prinsipnya dipegang Bapak Ibu, kita pada saat melakukan PBL bukan berarti kita mendominasi dengan melakukan kegiatan ini. Tapi kita lebih pada memfasilitasi, membimbing. Kalau anak butuh bantuan, dia bertanya, ataupun kita lihat pada saat di kelas berkelompok mereka sepertinya kurang atau tidak bisa, nah di situ kita masuk. Kita bisa membuat pertanyaan-pertanyaan yang memancing mereka, apa yang membuat mereka belum bisa menyelesaikan, kendalanya apa, bantuannya seperti apa, hasil diskusi dengan kelompoknya bagaimana. Nah, itu akan lebih pada sikap kita itu membimbing,
bukan kita menggurui, bukan kita memberitahu, tapi kita mengarahkan anak. Nah, dari kelompok itu supaya mereka bisa bekerja sama dalam kelompoknya untuk menyelesaikan masalahnya. Yang kedua ada sistem sosial. Nah, sistem sosial yang terlihat pada problem based learning adalah kerjasama. Nah, ini artinya dalam pembelajaran yang kita lakukan, siswa saling bekerja sama membantu menemukan pemecahan suatu masalah yang diberikan oleh guru tentang suatu materi. Nah, karena di sini ada sistem sosial yang diajarkan atau ada pengalaman sosialnya, maka di sini siswa dapat saling membantu. Nah, sifat sosial di sini bisa kita terapkan pada profil pelajar Pancasila apa? Kerjasama atau gotong royong. Di sini masuk. Nah, gotong royongnya seperti apa? Indikatornya yang nanti yang akan Bapak Ibu munculkan bagaimana? Nah, itu akan bisa kita munculkan di sini bahwa ada sikap kerjasama atau gotong royong yang akan kita nilai. Bagaimana kita membagi kelompok secara heterogen dengan siswa yang berkemampuan rendah dan siswa yang berkemampuan sedang dan siswa yang berkemampuan tinggi untuk bergabung dalam satu kelompok. Nah, tujuannya apa? Kita lihat interaksi mereka pada saat kegiatan pembelajaran. Muncul enggak mereka saling bekerja sama? Muncul enggak ada teman sejawat dari mereka yang saling memberikan informasi kepada teman-temannya yang kurang paham? Nah, di situ nanti kita rancang bagaimana kita menyelesaikan satu indikator pada kegiatan problem based dengan memunculkan sikap kerjasama atau gotong royong. Nah, selanjutnya daya dukung yang diperlukan atau dibutuhkan dalam problem based adalah situasi dan kondisi. Kenyamanan serta fasilitas yang ada di kelas. Berarti ini berhubungan dengan sarana dan prasarana. Berhubungan juga dengan persiapan guru, baik itu materi maupun non-materi. Pertanyaan-pertanyaan apa yang disiapkan kepada kita, maksudnya yang disiapkan kita sebagai guru sehingga nanti siswanya itu bisa sesuai dengan koridor yang kita inginkan. Nah, kalau kita ingin memancing siswa aktif, bagaimana pertanyaan-pertanyaan aktif itu kita munculkan? Rancangan pelaksanaan pembelajarannya bagaimana? LKPD-nya itu saya menyusun seperti apa supaya anak-anak saya nanti bisa aktif dalam proses pembelajaran dan bagaimana juga permasalahan yang akan saya munculkan, bagaimana saya mengukur indikator-indikatornya yang secara sistematis dan terstruktur nanti saya dapat penilaian yang akurat dari pembelajaran yang saya dapatkan, saya lakukan atau saya peroleh. Nah, itu daya dukung yang harus kita gali dari diri kita. Kita menyiapkan PBL itu tidak hanya anak disuruh kerjasama, diskusi, tapi kita menyiapkan kelompok heterogen. Saya mencampur anak-anak dalam satu kelompok heterogen itu dasarnya apa? Oh, nilai. Nilai yang mana? Nilai pada saat ulangan semester tahun lalu, nilai semester tahun ini, atau nilai formatif ujian sebelumnya. Nah, seperti itu kita buat pertanyaan-pertanyaan untuk diri kita yang akan kita pilih yang menjadi pertimbangan kita bahwa pada saat kita melaksanakan pembagian kelompok itu sudah sesuai dan sudah adil baik secara kemampuan maupun keterampilan. Bisa juga kita membagi kelompok berdasarkan gaya belajarnya. Oh, berarti saya melakukan tes gaya belajar juga.
Karena ini berkaitan dengan pembelajaran berdiferensiasi yang nantinya akan saya gabung anak yang punya gaya belajar auditori dengan anak yang gaya belajarnya kinestetik. Nah, itu akan menjadi daya dukung Bapak Ibu dalam melaksanakan persiapan-persiapan yang kita rencanakan sebelumnya. Nah, sedangkan dampak instruksional dan dampak pengiring di sini adalah hasil belajar yang harus didapat atau dipahami oleh siswa. Yang pertama berupa pemahaman dan pengetahuan setelah mereka melakukan kegiatan pembelajaran. Yang kedua adalah dampak pengiring itu dampak tambahan atau dampak yang bukan dampak utama yang terjadi setelah mereka melakukan kegiatan pembelajaran. Dari kegiatan pembelajaran berbasis masalah, kita menginginkan indikator bersikap kreatif. Nah, ternyata setelah melakukan kegiatan pembelajaran, anak didik kita karena dia punya pengalaman menunjukkan kreativitas mereka pada saat mempresentasikan hasil pembelajaran, ternyata dampak iringannya itu mereka berani mengungkapkan mengungkapkan hasil dari kegiatan, berani mengungkapkan pendapat mereka, berani tampil di depan umum, berani mengungkapkan ide-ide kreatif dan kritis mereka. Nah, itu adalah dampak tambahan. Atau mungkin berani presentasi, berani ngomong ke depan. Itu sudah dampak yang bisa kita hasilkan dari kegiatan pembelajaran yang kita lakukan. Dan itu butuh latihan. Latihannya apa ya? Pada saat bekerja dalam kelompok itu menjadi sarana latihan buat anak didik kita. Kita mengajarkan keberanian. Lewat apa? Lewat mereka berani mempresentasikan hasil. Nah, itu adalah dampak tambahan dari pembelajaran berbasis masalah yang kita lakukan. Selanjutnya, ada komponen-komponen yang harus kita perhatikan dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran berbasis masalah. Nah, apa saja komponen tersebut? Yang pertama, permasalahan autentik. Apa itu permasalahan autentik? Model pembelajaran berbasis masalah mengorganisasikan masalah nyata. Nah, yang penting secara sosial dan bermanfaat bagi peserta didik. Permasalahan yang dihadapi peserta didik dalam dunia nyata tidak dapat dijawab dengan jawaban yang sederhana. Artinya apa? Kalau dia sudah bisa menjawab, berarti kan sudah bukan masalah lagi. Tapi kalau kita merancang permasalahannya yang nyata, kontekstual, dan otentik, nah itu akan bisa menjadi permasalahan yang memang benar-benar butuh untuk didiskusikan. Kenapa? Karena pemikiran antara anggota kelompok yang satu dan yang lainnya tidak sama. Di situ butuh diskusi untuk menghasilkan satu penyelesaian yang secara menyeluruh dan bisa dipertanggungjawabkan dalam satu kelompok tersebut. Yang kedua, fokus interdisipliner. Maksudnya, dalam peserta didik belajar bisa berpikir struktural dan belajar menggunakan berbagai sudut pandang keilmuan selama mereka punya. Dalam arti sesuai dengan kemampuan dan tahapan anak. Yang kedua, selain permasalahan autentik, fokus interdisipliner ada pengamatan autentik. Nah, kenapa kok pada komponen pembelajaran berbasis masalah, salah satu komponennya menyebutkan bahwa harus ada pengalaman autentik agar bisa untuk menemukan solusi yang nyata.
peserta didik diwajibkan untuk menganalisis dan menetapkan masalahnya, mengembangkan beberapa kemungkinan dan membuat prediksi serta dapat mengumpulkan dan menganalisis informasi dari masalah tersebut. Jika perlu melaksanakan eksperimen, membuat inferensi dan menarik kesimpulan dari apa yang mereka uji cobakan. Yang keempat, ada produk. Produk di sini peserta didik dituntut untuk membuat produk hasil pengamatan. Produknya bisa berupa presentasi yang terdiri dari kertas yang dideskripsikan atau didemonstrasikan kepada orang lain. Masalah, kemudian didiskusikan, ada hasil. Nah, produk di sini nanti Bapak Ibu bisa kaitkan dengan pembelajaran berdiferensiasi produk. Nah, produknya di sini berupa apa? Kalau pada matematika misalnya penyelesaiannya siswa bisa memberikan solusi penyelesaian dengan menggunakan pada saat SPATV siswa bisa menggambar persamaan linier 3 variabel misalkan. Dia bisa menyelesaikan hasil produk permasalahannya atau hasil diskusi mereka berupa gambar pada GeoGebra. Nah, itu kan diferensiasi hasil produk. Atau siswa bisa menggambarkan secara kemampuannya dengan menggunakan PPT atau di Canva. Apakah boleh seperti itu? Boleh. Atau mungkin karena siswa ada yang kreatif, dia menggunakan video. Ayo kita membuat penyelesaiannya ini kita video, kelompok kita. Nah, seperti itu berarti sudah terjadi diferensiasi produk pada saat siswa memberikan penyelesaian dari permasalahan yang mereka berikan. Yang kelima, ada kolaborasi. Di sini, kolaborasi berarti dapat mendorong penyelidikan dan dialog bersama untuk mengembangkan keterampilan berpikir dan keterampilan sosial. Diberi permasalahan pada pembelajaran berbasis masalah. Di situ siswa melakukan penyelidikan, persamaan linier. Coba kita masukkan untuk daerah penyelesaiannya. Kalau X sama dengan 3, misalkan daerahnya di mana. Kalau X sama dengan 0, daerah penyelesaiannya di mana. Nah, di situ kan dia nanti secara tidak langsung karena lingkungannya terbentuk untuk berdiskusi, maka dia akan melakukan diskusi dengan sesama anggota kelompoknya. Mungkin dia akan mencoba. Nah, dalam mencoba dia sudah melakukan penyelidikan. Pada saat diskusi dia sudah berdialog dengan anggota kelompoknya yang lain. Pada saat mereka berdialog, mereka berusaha saling bertukar pikiran. Di situ keterampilan berpikir sudah diajarkan. Pada saat dia menentukan berapa penyelesaiannya, dia sudah melakukan keterampilan sosial karena dia sudah mendengarkan temannya untuk memberikan masukan. Ojo 0, nek 0 itu ya pasti nduk titik 0. Coba misalkan nilainya di X lebih dari 3. Garisnya di mana? Itu garisnya X sama dengan 2. Apa benar di atas garis X sama dengan 2 ataukah di bawahnya? Nah, itu kan berarti sudah terjadi keterampilan sosial yang secara tidak langsung kita mengajarkan kepada mereka. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Yang selanjutnya, konsep dasar pembelajaran berbasis masalah. Pada konsep ini, secara tidak langsung guru perlu memilih bahan pelajaran. Nah, balik lagi kepada perancangan. Tidak semua materi bisa kita ajarkan lewat problem based ataupun project based. Nah, di sini diperlukan keterampilan Bapak Ibu guru untuk memilih bahan pelajaran yang memiliki permasalahan yang dapat dipecahkan. Model berbasis masalah diterapkan jika yang pertama, guru bertujuan agar peserta didik tidak hanya mengetahui dan hafal materi pelajaran saja, tetapi juga
mengerti, dan memahami. Yang kedua, guru menginginkan agar peserta didik dapat memecahkan masalah dan membuat kemampuan intelektual siswa bertambah. Yang ketiga, guru menginginkan agar peserta didik dapat bertanggung jawab dalam belajarnya. Yang keempat, guru menginginkan peserta didik agar dapat menghubungkan antara teori yang dipelajari di dalam kelas dan kenyataan yang dihadapinya di luar kelas. Yang kelima, guru bermaksud mengembangkan kemampuan peserta didik dalam menganalisis situasi, menerapkan pengetahuan, mengenal antara fakta dan pendapat, serta mengembangkan kemampuan dalam membuat tugas secara objektif atau sesuai dengan kenyataan. Nah, konsep-konsep ini kita pegang Bapak Ibu. Kita tidak bisa memaksakan bahwa karena saya akan membuat perangkat dengan modul ajar berbasis masalah yang akan saya ajarkan SPLTV, saya harus membuat SPLTV dengan model pembelajaran berbasis masalah misalkan. Kalau pas sama atau bisa itu menguntungkan bagi kita. Kalau tidak berarti tugas kita merancang, mencari pengetahuan dan sumber literasi yang mendukung dengan keinginan kita untuk dapat membuat model pembelajaran berbasis masalah bisa kita terapkan pada materi tertentu. Atau mungkin Bapak Ibu menerapkan sesuai dengan literasi dan numerasi, mungkin bisa dikaitkan dengan itu soalnya. Boleh, karena banyak sekali literasi dan numerasi yang berkaitan dengan PBL. Secara tidak langsung materi-materi tersebut yang ada pada materi literasi numerasi itu adalah materi pemecahan masalah yang kontekstual sesuai dengan pembelajaran untuk pemecahan masalah. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Yang ketiga, ini secara umum bisa kita sebutkan bahwa beberapa langkah pembelajaran berbasis masalah adalah yang pertama, mengorientasikan peserta didik terhadap masalah. Kedua, mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Tahap 3, membimbing penyelidikan individual maupun kelompok. Tahap 4, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Tahap 5, menganalisis evaluasi proses pemecahan masalah. Nah, ini nanti bisa kita coba pada saat menyusun model ajar. Langkah-langkah pembelajaran masalah ini kita masukkan ke pembelajaran yang akan kita lakukan, pendahuluan, kegiatan inti maupun penutupan. Ini nanti bisa kita masukkan ke beberapa langkah pembelajaran tersebut. Nah, beberapa keunggulan dan kelemahan dari apa yang sudah kita sampaikan tadi, itu ada beberapa keunggulan. Yang pertama, pemecahan masalah merupakan teknik yang cukup bagus untuk lebih memahami isi pelajaran. Itu menjadi salah satunya. Pemecahan masalah dapat menantang kemampuan peserta didik, memberikan kepuasan untuk menentukan pengetahuan baru bagi peserta didik. 3, pemecahan masalah dapat meningkatkan aktivitas pembelajaran peserta didik. Berarti ini meningkatkan keaktifan juga bisa. Pemecahan masalah dapat membantu peserta didik bagaimana mentransfer pengetahuan mereka untuk memahami masalah dalam kehidupan nyata. 5, pemecahan masalah dapat membantu peserta didik untuk mengembangkan pengetahuan barunya dan bertanggung jawab dalam pembelajaran mereka lakukan. 6, pemecahan masalah dianggap lebih menyenangkan dan disukai oleh peserta didik karena mereka dapat berdiskusi tadi, mereka menemukan ide-ide juga, itu salah satu hal yang menjadikan pengalaman itu berharga dan bermakna serta menyenangkan bagi siswa. Yang ketujuh, pemecahan masalah dapat mengembangkan kemampuan peserta didik untuk berpikir kritis dan mengembangkan kemampuan mereka untuk menyesuaikan dengan pengetahuan baru. Nah, kelemahannya yang pertama, jika peserta didik tidak memiliki minat atau tidak mempunyai kepercayaan bahwa masalah yang dipelajari sulit untuk dipecahkan.
Ini ya balik lagi dengan motivasi internal yang dimiliki oleh anak. Yang kedua, keberhasilan strategi pembelajaran melalui problem solving membutuhkan cukup waktu untuk persiapan. Nah, ini berkaitan dengan perencanaan yang kita lakukan. Ketiga, tanpa pemahaman mengapa mereka berusaha untuk memecahkan masalah yang sedang dipelajari, mereka tidak akan belajar apa yang mereka ingin pelajari. Ini yang bisa saya sampaikan untuk problem based learning. Untuk project based learning bisa ini saya stop share screen dulu. Mungkin setelah itu nanti saya berikan contoh yang project based learning saya. Bu Ririn, mohon maaf. Yang slide 10 saya bisa ditampilkan kembali, Ibu. Saya mau foto. Kebetulan saya kan PBL juga. Nanti saya berikan aja, Bu, PPT-nya. Oh, gitu ya. Ya, Ibu. Enggak apa-apa, Bu. Monggo nanti bisa sebentar untuk yang project ini sedikit nggih, nanti bisa kita diskusi setelah ini. Sebentar materi. Bentar, Bapak Ibu. Sudah terlihat Bapak Ibu? Belum, Ibu. Yes, masih yang PBL. Ya, ini saya ini dulu. Bentar. Save. Untuk menyingkat waktu mungkin langsung ke aplikasi aja. Oh, nggih, Bu. Ini sudah terlihat, Bu. PJBL nanti bisa dipelajari nggih Bapak Ibu, nanti PPT-nya saya bagi. Ini ada contohnya, Bu, project base-nya. Mungkin bisa saya tampilkan RPP-nya, Bu. Izin, apakah boleh, Bu? Nggih, Bu Ririn. Contohnya yang perlu. Nggih. Bentar. Bapak Ibu bisa sambil ngisi presensi ya, mumpung itu LMS-nya bisa lagi. Iya, Bu. Nggih. Nah, ini yang contoh, ini hasil bisa sampun terlihat Bapak Ibu? Sampun terlihat, Bu? Belum. Saya belum. Belum, Bu. Belum, Ibu. Kok di tempat saya sudah? Nah, sekarang sudah, Ibu. Oh. Nah, ini terbaru, Bu, kalau saya gitu. Maksudnya ini informasi terbaru dari hasil diklat dengan penyelarasan matematika dengan materi produktif yang kemarin saya ikuti bulan Juli. Wah, bisa berbagi nggih, pangapunten, ini kemarin ada revisi itu nggih sama kayak jenengan Bapak Ibu, saya juga, kami juga kan karena berkelompok nggih. Materinya kesalahannya itu pada saat alokasi waktunya. Karena alokasi waktunya 2 kali 45 menit nggih. Profil pelajar Pancasilanya ini nggih tidak disarankan revisi dari, maksudnya refleksi dari Bapak Ibu WI kemarin itu kalau bisa dimensinya yang tidak dimunculkan banyak sekali seperti ini. Ataupun Bu Ririn, saya potong dulu, berarti seperti punya saya tadi ya, Bu ya? Nggih, seperti itu. Gitu ya. Nggih. Nah, ini
karena memang alasan kami pada saat dulu waktu mengerjakan ini karena memang kalau di matematika produktif itu memang tampil dimensinya ini. Hanya karena ini untuk simulasi pada saat pelatihan, waktunya ditentukan 2 kali 24 menit. Nah, di sini kita bisa tunjukkan Bu, untuk modul ajar, identitas modulnya kita sesuaikan dengan format modul ajar. Ya, yang kedua, A1 itu identitas, yang A2 itu kompetensi awal. Nah, kompetensi awal berarti kompetensi apa yang sudah dimiliki oleh siswa pada saat akan belajar SPLTV. Nah, dia sudah bisa memahami sistem persamaan linier 2 variabel. Ya, A3, profil pelajar Pancasilanya yang mana? Nah, di sini disebutkan bahwa beberapa profil pelajar Pancasila yang dapat diukur atau dapat terlihat itu seperti ini. Kita ambil mandiri, kreatif, bernalar kritis, gotong royong, ini semua bisa salah 2 saja bisa kita sebutkan, atau salah 3 juga boleh, tergantung waktunya. Nah, sarana apa saja yang akan kita butuhkan, misalkan, nah sarananya adalah peralatan atau perlengkapan yang bisa kita perlukan atau yang kita butuhkan pada saat kegiatan pembelajaran. Ini sarananya. Yang kelima adalah targetnya, berarti target kita tuliskan siswa kelas berapa yang akan menjadi siswa pada saat kelas pembelajaran. Nah, model pembelajarannya di sini, kalau kita sebutkan model pembelajaran PJBL, metodenya kita gunakan diskusi, tanya jawab, demonstrasi, dan penugasan. Bisa. Nah, kegiatan inti kita tuliskan TP-nya. Nah, di sini peserta didik dapat menyelesaikan permasalahan tentang kebutuhan pipa dalam pembuatan hidrolik crane dengan menggunakan konsep sistem persamaan linier 3 variabel. Nah, kenapa pada saat memilih tujuan pembelajaran ini modelnya kami gunakan PJBL? Karena di sini ada proyek. Nah, menyelesaikan permasalahan tentang kebutuhan pipa dalam pembuatan hidrolik crane dengan menggunakan konsep persamaan linier 3 variabel. Nah, di sini berarti SPLTV itu digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada pada pelajaran produktif di teknik pemesinan. Seperti itu, Bapak Ibu. Nah, pemahaman bermaknanya apa? Dalam pembelajaran yang dilakukan, peserta didik dapat menyelesaikan permasalahan tentang kebutuhan pipa dalam pembuatan hidrolik crane dengan menggunakan konsep SPLTV. Yang kedua, sekarang kita masuk ke persiapan pembelajaran. Nah, kita butuh apa saja? Media pembelajaran, materi, LKPD, dan rubrik penilaian. Pertanyaan pemantiknya di sini bisa kita memberikan pertanyaan kepada siswa. Masih ingatkah kalian pada pertemuan sebelumnya tentang persamaan linier 2 variabel dan 3 variabel? Yang kedua kita bisa ingatkan tentang suatu persamaan linier 3 variabel. Nah, di sini kegiatan pembelajarannya ada kegiatan pendahuluan, ada kegiatan inti. Nah, di sini alokasi waktu kita munculkan dan profil pelajar Pancasilanya juga kita sebutkan pada saat kita melaksanakan kegiatan pembelajaran. Nah, pada saat pendahuluan, guru mengawali pembelajaran dengan berdoa. Nah, itu dimensi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa muncul di sini. Kita sebutkan saja, kalau memang kita tidak melakukan penilaian, ya tidak apa-apa. Nah, nanti kalau kita sebutkan dan kita melakukan penilaian, berarti nanti di rubrik penilaian kita cantumkan indikator penilaiannya. Guru memberikan motivasi kepada peserta didik, ini masih persepsi. Terus selanjutnya, nah, kegiatan inti. Nah,
Di sini sudah mulai muncul tahap-tahap pembelajaran berbasis proyek. Nah, menentukan pertanyaan mendasar. Pertanyaannya bisa kita sebutkan dari apa Bapak Ibu? Dari pertanyaan yang akan kita munculkan pada kebutuhan kita pada materi. Menyusun perencanaan proyek. Nah, di situ pertanyaan proyek yang akan kita berikan, kita sebutkan di situ, kita susun pada saat kegiatan pembelajarannya. Sebentar Bapak Ibu. Terus selanjutnya menyusun jadwal. Nah, di situ ada jadwal yang kita susun berdasarkan perencanaan yang sudah kita lakukan. Nah, jadwal proyeknya bagaimana? Di sini kita bisa sebutkan, membuat jadwal untuk menyelesaikan proyek, menemukan waktu akhir penyelesaian. Nah, karena waktu kita kelola dengan baik, bagaimana jadwal dari penyelesaian tugas proyek itu akan bisa kita selesaikan. Kegiatan inti selanjutnya memantau siswa dalam kemajuan proyek. Di sini kita bisa melihat bagaimana siswa untuk bekerja sama dalam kelompoknya untuk menyelesaikan proyek-proyek yang sudah mereka tetapkan. Yang kelima, penilaian hasil. Nah, di sini disebutkan hasilnya bagaimana. Nah, di sini masing-masing kelompok bisa berdiskusi, kemudian menghasilkan produk yang berbeda sesuai dengan kesepakatan kelasnya. Yang keenam, bisa melakukan evaluasi pengalaman. Nah, pengalamannya yang sudah mereka dapatkan pada kelompok, guru bisa melakukan refleksi. Ini adalah sintak pembelajaran berbasis masalah yang bisa kita tuliskan pada modul ajar. Nah, selanjutnya kita melakukan asesmen untuk kegiatan pembelajaran yang sudah kita lakukan, berarti ini juga merupakan rancangan. Untuk profil pelajar Pancasilanya, kita bisa menggunakan lembar observasi. Nah, ini kita tentukan lembar observasinya yang bagaimana. Asesmen awal, kita bisa menggunakan Mentimeter, ataupun menggunakan Google Form, itu juga bisa. Ataupun penilaian tentang gaya belajar, nah, itu kita tentukan, kita rancang di sini. Yang ketiga, asesmen proses. Di sini bisa kita lihat proses mereka pada saat diskusi kelompok dan presentasi. Nah, asesmen prosesnya bisa berupa lembar observasi. Yang kedua, mengerjakan LKPD, berarti ini bisa kita buat untuk menilai hasil pembelajarannya. Bisa kita lihat, kita bisa buat pedoman penilaiannya, dan untuk asesmen akhir bisa kita lakukan penugasan. Nah, untuk pengayaan dan remedi tetap kita rencanakan di sini Bapak Ibu, karena kita juga pasti nanti di hasil pembelajaran akan terlihat siswa yang bisa mentuntaskan kegiatan pembelajaran, kita berikan pengayaan, dan yang kurang kita bisa berikan remedi. Ini refleksi untuk peserta didik dan guru, ini bisa kita buat bagaimana siswa merefleksi pembelajaran yang sudah kita lakukan, dan bagaimana refleksi peserta didik, kita bisa bertanya pada mereka pembelajarannya yang bisa mereka dapatkan itu apa saja. Lampiran di sini bisa kita siapkan, kita tentukan topik-topik permasalahan yang kita munculkan untuk proyek. Nah, ini diperlukan apa? Kemampuan kita untuk menyusun permasalahannya, proyeknya yang akan dikerjakan oleh anak itu bagaimana.
Nah, seperti ini kita bisa siapkan soal latihan berupa penugasan dan ada juga pedoman penskorannya. Nah, ini tadi yang kita sebutkan Pak Ranu tentang lembar observasi penerapan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini kita bisa tuliskan kalau mandiri, kriterianya mandiri itu 1 bagaimana, 2, 3, kita bisa pakai skala seperti ini. Atau nanti setelah itu kita bisa konversi ke nilai puluhan juga bisa. Nah, biasanya kalau ini nanti di rapot itu akan bisa muncul dengan sendirinya itu sesuai dengan aplikasi di sekolah kita biasanya sudah ada deskripsinya. Leres Bu. Seperti ini nggih Bapak Ibu. Nah, skorannya kalau yang nilainya ini kita konversi skor total, skor maksimum jumlahnya dikalikan 100%, nanti akan muncul nilai puluhan seperti biasanya. Nah, ini lembar penilaian sikap, pengetahuan observasi juga, observasi pada kegiatan diskusi. Kalau yang ini tadi adalah penilaian P5-nya, hampir sama nggih Bu untuk penilaian keterampilannya ya, karena kita di profil pelajar Pancasila juga menilai sikap nggih, sikap mandiri yang muncul itu apa. Kalau untuk lembar penilaian sikap pada saat observasi kegiatan diskusi juga kita menilai prosesnya mereka pada saat berdiskusi. Ya, seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini bahan ajarnya bisa kita berikan. Nah, seperti ini. Itu contoh yang bisa saya berikan. Bapak Ibu, monggo jika ada masukan atau pertanyaan silakan. Saya stop Di-share ya Bu Ririn. Oh, di-share ya Bu Ririn. Tapi ini tadi salahnya itu di waktunya, Pak. Ya memang bukan salah sih. Karena ini untuk tugas itu alokasi waktunya memang 2 kali 45 menit. Tapi untuk dimensinya memang kami tuliskan muncul semuanya. Tapi pada prakteknya kan kita menyesuaikan waktunya. Kalau memang dimensi P3-nya kita munculkan, berarti yang waktunya kita tambahkan. Kalau untuk Bapak Ibu nanti kan disesuaikan yang benar, yang tepatnya memang waktunya 2 jam, yang paling ingin ditonjolkan untuk ditampilkan itu apa, seperti itu. Nanti bisa konsultasi sama Ibu Manu bagaimana enaknya nggih.